Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima. Jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Renungan hari ini berjudul Cerita Selengkapnya, ditulis oleh Mart Dehaan. Selama lebih dari 6 dekade, suara jurnalis berita Paul Harvey begitu akrab di telinga pendengar radio di Amerika. 6 hari seminggu, ia biasa menyapa mereka dengan gaya khasnya. Anda sudah tahu beritanya. Sebentar lagi, Anda akan mendengar cerita selengkapnya. Setelah iklan singkat, ia akan membacakan suatu kisah yang jarang didengar mengenai seorang tokoh terkenal. Biasanya, Harvey baru akan menyebutkan nama tokoh tersebut atau beberapa elemen kunci lainnya pada akhir segmen. Lalu para pendengar yang terhibur akan mendengar penutup yang diucapkannya dengan jeda dramatis dan deskripsi khas,
Sekarang Anda tahu cerita selengkapnya. Pandangan Rasul Yohanes tentang hal-hal dari masa lalu dan masa depan juga menyingkapkan janji yang serupa. Namun kisah sang rasul dimulai dengan kesedihan. Tak henti-hentinya ia menangis saat melihat bahwa tidak ada makhluk, baik di sorga maupun di bumi, yang dapat menjelaskan kemana sejarah akan mengarah. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama, pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian ia mendengar suara yang menawarkan pengharapan dalam sosok singa dari suku Yehuda. Akan tetapi Yohanes tidak melihat singa yang menang, melainkan seekor anak domba yang sepertinya telah disembelih. Pemandangan tak terduga itu membangkitkan perayaan yang meriah di sekeliling tahta Allah. 3 nyanyian dilantunkan oleh 24 tua-tua bersama malaikat yang tak terhitung banyaknya, dan kemudian semua makhluk di sorga dan di bumi. Siapa sangka juru selamat yang disalibkan itu akan menjadi pengharapan bagi semua makhluk, membawa kemuliaan bagi Allah kita dan melengkapi cerita hidup kita. Sahabat ODB, ketakutan dan kesedihan apa yang membuat Anda membutuhkan pengharapan dari Yesus? Dan bagaimana membayangkan Yesus baik sebagai singa yang menang maupun anak domba yang disembelih dapat menolong Anda untuk menyembah Dia? Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkau sungguh layak menerima segala kuasa, pujian, dan kasih. Amin.